Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya ucapkan selamat datang, selamat beribadah, kiranya sukacita dan berkat dari Tuhan benar-benar diperoleh dalam ibadah sore hari ini. Sebelum ibadah dimulai, saya himbau untuk kita boleh mematikan mobile phone kita di switch off atau di flight mode untuk menjaga ketenangan kita dalam mengikuti ibadah sore hari ini. Dan di dalam situasi pandemi COVID-19, kita senantiasa mengikuti arahan dari LCA New South Wales District dan juga mentaati peraturan dari New South Wales Government. Oleh sebab itu, di beberapa bagian dalam ibadah ada mengalami perubahan. Kita akan menjalani ibadah tidak seperti biasa di masa normal, dan kita akan nanti dalam menyanyikan lagu ataupun pengakuan iman rasuli dan sebagainya, kita akan adakan dengan setengah suara atau di dalam hati. Untuk membuka ibadah ini, saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri dan bersama-sama kita memuji Tuhan di dalam hati ataupun setengah suara dari Kidung Jemaat nomor 10, bait pertama, kedua, dan ketiga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita hadir pada saat ini menghadap hadirat Tuhan di dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Dia yang menjadikan langit dan bumi dan yang memelihara kasih setianya secara turun-temurun dan tiada pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas diri saudara-saudara sekalian anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan di dalam kuasa Rohul Kudus-Nya. Amin. Kita sambut dengan haleluya. Haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa, menaikkan syukur kita kepada Tuhan.
Ya Allah Bapa kami yang di surga, segala puji, syukur, hormat dan kemuliaan kami naikkan ke hadirat Tuhan yang mulia. Kami bersyukur atas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur juga Tuhan atas seluruh tanggung jawab dan pekerjaan yang Engkau percayakan bagi kami. Kami juga bersyukur atas keluarga, sanak saudara dan handai tolan yang juga Engkau hadirkan di tengah-tengah kami. Kami bahkan bersyukur ya Tuhan, boleh melalui khususnya 1 minggu penuh yang telah kami jalani dengan apa yang Tuhan percayakan bagi kami. Dan dalam sukacita dan dengan kesehatan, Engkau menumbuhkan kerinduan kami hadir pada saat ini menghadap hadirat-Mu. Ya Tuhan, kami tetap dengan rendah hati menyerahkan seluruh apa yang telah Kau nyatakan bagi kami untuk menguji dan menilainya. Bila mana ada yang masih kurang berbuah di hadapan Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang tetap meneguhkan kami, memberkati lebih dan memberikan kami kemampuan lagi melakukan kehendak-Mu. Ya Tuhan, saat ini kami ingin berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan menuju tempat ini, juga bagi mereka yang tidak dapat bersama kami, agar Tuhan kiranya memberkati mereka. Berkati juga mereka yang mengikuti ibadah ini dari rumah atau lewat virtual. Berkatilah kami semua ya Tuhan. Kuduskan hati kami, kuduskan ruangan ini dan alat-alat kami gunakan untuk sarana memuji Engkau. Inilah doa syukur kami ya Tuhan, yang terbatas kami ungkapkan. Namun jadikanlah hidup kami seluruhnya menjadi hidup yang bersyukur hanya kepada Tuhan saja. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara, dipersilakan duduk. Sekarang kita akan mengikuti pembacaan Mazmur bagi Tuhan. Pada hari ini akan terambil dari kitab Mazmur 23 keseluruhan ayatnya. Sebenarnya Pak. Oh maaf. Sebelum pembacaan Mazmur, kita memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat 397, bait pertama dan kedua. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, marilah kita mendengarkan pembacaan Mazmur. Pada hari ini terambil dari Mazmur 23 keseluruhan ayatnya. Mazmur ini diberi perikop Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku
di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikut aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kemudian kita akan mendengarkan juga hukum Taurat Tuhan yang pada hari ini terambil dari titah yang ke-5 dan yang ke-6 beserta maknanya. Titah yang ke-5, hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Dalam bahasa Inggris, honor thy father and mother, yang artinya kita harus takut dan kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Titah ke-6, jangan membunuh, dalam bahasa Inggris, thou shalt not kill, yang artinya kita harus takut dan kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita atau sesama, maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Demikianlah Taurat Tuhan. Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan mendengarkan hukum Taurat Tuhan, dan terlebih saat ini secara khusus titah ke-5 dan ke-6, kita diingatkan akan relasi kita dengan sesama kita, bagaimana kita mengasihi dan memelihara kehidupan, serta menghormati juga orang tua. Oleh karenanya dalam kesadaran kita, marilah kita berdoa kepada Tuhan seraya memohon pengampunannya atas kelemahan dan dosa-dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami orang berdosa yang hina dan lemah ini datang ke hadapan hadirat-Mu yang kudus di dalam rasa takut dan gentar, menyadari dengan sungguh akan kelemahan dan dosa-dosa kami. Kami berdosa terhadap Tuhan dan juga terhadap sesama kami. Hari ini secara khusus kami diingatkan untuk menghormati orang tua, bukan hanya ayah dan ibu, tetapi setiap orang yang dituakan, bahkan pemerintah dan otoritas, pemimpin-pemimpin agama kami juga. Ya Tuhan, kami menyadari sungguh bahwa kami sering melalaikan hukum Taurat-Mu, bahkan sebagai anak di tengah-tengah keluarga, sebagai anggota, bahkan juga dengan segala tanggung jawab dan kewajiban kami yang sering kami lalaikan. Engkau juga mengingatkan kami untuk mengasihi kehidupan dan agar kami melihara hidup, jangan membunuh, menyakiti, ataupun ya Tuhan memberikan kesengsaraan bagi orang lain. Tetapi ingatkanlah juga kami ya Tuhan, agar di dalam seluruh perkataan, pikiran, dan tindakan kami boleh mengasihi sesama kami, memelihara kehidupan dan menghargai, sebab itu adalah pemberian Tuhan. Betapa seringnya kami juga lengah ya Tuhan dan lemah dalam melakukan perintah-Mu, kami sering mengabaikannya. Tuhan, oleh karenanya ampunilah dosa dan kelemahan kami. Ingatkan kami selalu ya Tuhan, betapa hidup kami adalah juga hidup karena kasih, dan Engkau telah menebus kami karena kasih-Mu. Ingatkan kami akan pengorbanan Kristus bagi kami, yang telah membasuh dosa, membaharui hidup kami, agar dengan itu kami dimampukan untuk selalu ingat kepada Engkau dan melakukan perintah-perintah-Mu. Kami lemah di dalam segala hal ya Tuhan, tetapi dengan mengandalkan kuat kuasa-Mu, kami akan diteguhkan untuk menghormati hukum-hukum-Mu, perintah-Mu, dan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh berdoa saat ini kepada-Mu, dan kami yakin sungguh karena kasih Tuhan yang besar,
Engkau akan mengampuni segala kelemahan dan dosa-dosa kami, membaharui hati dan pikiran kami, serta menunjukkan jalan-jalan kebenaran-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberi nafas hidup kepada kami dan mempercayakan ku buat menjadi bangsa yang besar. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murka-Mu bangkit terhadap umat-Mu yang telah Kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murka-Mu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak Kau datangkan kepada umat-Mu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak, dan Israel, hamba-hamba-Mu itu, sebab kepada mereka Engkau telah bersumpah demi diri-Mu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya." Pembacaan yang kedua dari kitab Filipi 4, ayat pertama hingga yang ke-9. Nasihat-nasihat kepada jemaat. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri, dan kita akan mengikrarkan pengakuan iman bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan di segala zaman di muka bumi ini, dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Masing-masing kita mengaku di dalam hati dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah Roh Kudus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara, dipersilakan duduk. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita akan menyambut firman Tuhan dengan nyanyikanlah Kidung Baru 203, bait pertama dan yang ketiga.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kita semua. Dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapa dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ucapkan selamat sore bagi kita sekalian dan selamat hari Minggu. Kita bersyukur pada Tuhan yang tetap setia memelihara kehidupan kita, melewati seluruh waktu dan juga aktivitas yang telah kita lakukan, khususnya sepanjang 1 minggu penuh yang telah kita lalui. Dan di dalam sukacita dan kesehatan, kita juga ditumbuhkan kerinduan hati kita boleh beribadah saat ini. Dan firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita adalah apa yang tertulis di dalam Injil Matius pasal yang ke-22 ayat pertama hingga ayat yang ke-14. Dan saya akan membacakan firman Tuhan ini di tengah-tengah kita. Di dalam Alkitab kita diberi satu judul perikop, perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain. Pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu, ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita. Berbahagialah kita semua, ibu bapa, saudara dan saya,
yang mendengarkan firman Tuhan, dan terlebih kita yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ibu bapak dan saudara terkasih, sebagaimana perikop ini dan secara khusus pada ayat 14 saya jadikan menjadi satu topik atau tema bagi kita. Banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan ini, dan ketika kita membaca teks hari ini, mendengarkannya, satu hal yang pertama-tama ingin diingatkan bagi kita adalah status kita sebagai orang percaya, bahwa kita adalah orang percaya, sekaligus sebagai orang Kristen yang dimana kita memiliki dui kewarganegaraan, atau katakanlah itu dengan dual citizenship. Yang pertama, bahwa kita adalah warga dunia yang melekat pada identitas kewarganegaraan kita. Apakah kita misalnya masih WNI atau warga negara Indonesia, atau juga mungkin sebagian di antara kita sudah menjadi Australian citizen, tapi kita adalah warga dunia. Dan status kita yang kedua, bahwa kita adalah warga kerajaan Allah. Ketika seseorang misalnya dibaptis dalam nama Allah Tritunggal, maka dengan sendirinya seseorang itu disebut telah masuk sebagai warga kerajaan Allah. Dan konsekuensi dari status sebagai warga kerajaan Allah ialah bahwa kita menjadi pewaris hidup yang kekal. Jadi kita memiliki dua status kewargaan, warga kerajaan dunia atau warga dunia dan warga kerajaan Allah. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara, status dan keberadaan itu selanjutnya makin jelas bagi kita lewat perumpamaan Yesus dalam perikop ini yang menggambarkan tentang kerajaan Allah itu dalam perjamuan kawin. Ini yang dikatakan oleh Yesus pada ayat kedua. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Nah, harap dipahami ibu bapak dan saudara, bahwa karena Injil Matius, yakni perikop yang kita dengarkan hari ini, ditujukan kepada konteks masyarakat Yahudi, maka istilah kerajaan Allah disebut sebagai kerajaan surga. Karena bagi orang Yahudi tidak terlalu merasa komfort untuk menyebut nama Allah. Namun tetap hal itu memaksudkan hal yang sama. Nah, perjamuan kawin dijadikan sebagai analogi yang tepat dari sejumlah aktivitas pesta atau kegiatan yang dimiliki manusia. Maka perjamuan kawin menempati peran dan porsi yang penting. Apakah itu menyangkut perencanaan, tujuan, maupun persiapan yang harus dilakukan untuk melaksanakannya. Dan bahkan kalau perjamuan kawin dilakukan, itu bukan hanya sukacita bagi orang yang melaksanakan, tetapi juga bagi orang yang diundang. Saya bayangkan bahwa pada saat-saat tertentu kita pun senang, sukacita kalau diundang ke pesta kawin. Dan sebaliknya, ada orang yang
menjadi sangat kecewa kalau dia tidak mendapat undangan dengan satu pesta perkawinan misalnya. Nah, dalam teks ini dipaparkan kemudian sejumlah tahapan yang dilakukan dalam persiapan dan pelaksanaan perjamuan kawin, dan khususnya perjamuan kawin yang diadakan oleh seorang raja. Nah, catatan awal bagi kita di sini bahwa yang menjadi host atau penyelenggara perjamuan kawin ini adalah raja. Dan tentu hal ini berbeda dari pesta rakyat biasa. Hal pertama yang dilakukan raja adalah pada ayat 3, ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Nah, penolakan seperti ini sebenarnya jarang terjadi. Dan dalam pemahaman dan kultur kita, karena undangan seorang raja itu sering dimaknai sebagai perintah atau sabda yang tidak mudah ditolak. Jadi kalau seorang raja memberi undangan atau memberi perintah, itu dalam pemahaman masyarakat umum dianggap sebagai sabda, sebagai perintah, dan tidak mudah untuk menolaknya. Kalau dalam pandangan suku saya sendiri atau orang Batak juga, menuruti atau menolak perintah seorang raja itu konsekuensinya adalah keuntungan atau malapetaka kalau menolaknya. Nah, sekalipun raja telah mempersiapkan segala sesuatu untuk kebutuhan perjamuan, kita lihat pada ayat 4, namun orang-orang yang diundang tetap tidak mengindahkannya. Dan ternyata undangan tidak hanya disampaikan sekali saja, melainkan sampai 2 kali. Dan respon atau tindakan orang yang diundang disebutkan di sini pada ayat 5, ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Nah, pergi ke ladang dan mengurus usaha di sini menggambarkan betapa sibuknya mereka dengan urusannya sendiri. Betapa sibuknya mereka dengan dirinya sendiri. Mereka lebih terpaut hatinya pada apa yang mendatangkan keuntungan dan kesenangan bagi dirinya daripada menuruti undangan raja. Dan bahkan hal yang lebih ekstrim lagi mereka lakukan adalah membunuh utusan raja. Pada ayat 6 dikatakan, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Nah, apa kemudian ibu bapak dan saudara respon raja menyikapi perlakuan orang-orang yang diundang tadi? Pada ayat 7 dikatakan, maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Nah, undangan yang awalnya merupakan sukacita dan tawaran kebaikan hati raja, kini beralih menjadi murka dan pembalasan. Kita lihat di sini bagaimana konsekuensi dari menuruti atau menolak tawaran kebaikan hati raja terkait undangan perjamuan kawin itu. Dan kemudian ternyata walaupun orang-orang yang diundang memiliki hak untuk hadir atau tidak, menuruti atau menolak, namun hal sesungguhnya bukan sesuatu yang murni pilihan bagi mereka atau sesuatu yang opsional atau pilihan bebas bagi mereka, melainkan suatu pilihan yang menghadirkan konsekuensi. Memang mereka bebas untuk mengatakan ya atau tidak, mau datang atau tidak, tetapi ada konsekuensi yang harus mereka tanggung dengan pilihan mereka.
Murka raja tentu berlaku bagi mereka yang telah diundang bahkan untuk kedua kali, namun tetap sibuk menolak dan sibuk dengan kehidupannya sendiri. Dan ini menunjukkan suatu sikap yang tidak menunjukkan ketaatan dan pertobatan. Jadi kalau ini kita maknai lebih dalam, undangan Allah kepada kita itu adalah undangan untuk turut dalam sukacita Allah, tetapi lewat ketaatan dan pertobatan. Nah, Rasul Paulus pernah mengatakan dalam Roma 2 ayat 4, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih, selain murka dan pembalasan atas mereka yang menolak undangan, maka selanjutnya raja mengalihkan undangan kepada orang lain. Sebab pesta harus tetap berlangsung karena segala sesuatu telah dipersiapkan. Namun undangan tidak lagi dialamatkan bagi mereka yang menolak, melainkan kepada orang lain. Dan gambaran ini menunjukkan bahwa orang-orang di luar akhirnya mendapatkan kesempatan. Hal ini sejajar dengan pernyataan Yesus pada bagian lain bahwa tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Matius 19 ayat 30. Dan perumpamaan ini Ibu Bapak dan Saudara juga memberikan gambaran bagaimana keselamatan yang semula Allah tawarkan kepada umatnya akhirnya ditujukan atau beralih kepada bangsa-bangsa lain. Dalam pengalaman nyata, Paulus dan Barnabas mengungkapkan kenyataan ini di dalam tugas-tugas pelayanan mereka kepada orang Israel. Dalam Kisah Rasul 13 ayat 46 dikatakan, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Hidup kita adalah kesempatan. Waktu yang kita jalani adalah kairos. Waktu atau kairos itu berlangsung sedemikian. Kalau kita tangkap, kita akan beroleh kasih karunia. Tetapi kalau kita lewatkan, kita tidak akan pernah mendapatkan kesempatan itu. Lalu kemudian siapakah yang diundang menghadiri perjamuan raja itu? Pada ayat selanjutnya dikatakan, maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ayat 10. Nah, disebutkan di sana orang yang dijumpai di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik. Artinya tidak dipersoalkan lagi latar belakangnya, apakah dia jahat sebelumnya atau baik. Mereka diundang, diterima masuk dalam perjamuan. Tetapi ada juga yang mesti kita cermati di sini. Orang-orang yang diundang dan hadir itu harus tetap hadir dalam sikap yang menghormati tuan rumah atau raja sebagai pengundang. Dan itu dinilai dari kesediaan mereka memakai pakaian pesta. Tapi harap dicatat di sini tidak dipersoalkan apakah mahal atau murah pakaian pestanya, tapi mereka mesti mengenakan pakaian pesta. Itulah gambaran dari kesediaan mereka menghormati host yang mengundang. Nah, ketika didapati seorang yang tidak berpakaian pesta, maka raja berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?"
tetapi orang itu diam saja. Mungkin yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah faktor pakaian menjadi ukuran kelayakan di sini? Tentu yang dimaksud adalah tanda kesiapan hati. Sebab tampilan luar itu juga mengekspresikan sikap hati. Penafsir ayat ini mengatakan, representing good deeds as evidence of a true heart. Kelayakan kita hadir di hadapan Allah tentulah terutama isi hati kita yang terdalam. Namun ada kalanya sikap yang kita tampilkan menunjukkan isi hati yang terdalam itu. Dan kalau hal ini kita tarik kepada sikap menghadap Tuhan, kadang-kadang memang ada orang yang berdalih, ini semata soal hati dan bukan soal penampilan. Lalu ketika dia menghadap Tuhan, dia bisa maunya saja, mau mengenakan apa. Atau orang berkata, yang penting kan hati saya. Biarpun saya pakai pakaian yang robek-robek atau terlihat seksi, nggak masalah, hati saya yang terpenting. Itu sebagian orang bisa berkata demikian. Tetapi pastilah setiap orang mengerti apa yang disebut dengan common sense dan memiliki rasa estetika. Ya, di mana kita sedang berada? Apakah kita berada di hadapan Tuhan? Apakah kita berada di pesta? Atau kita sedang berada di beach? Atau sedang di sungai? Atau di kolam renang? Pasti akan berbeda. Di sana ada common sense. Dan setiap orang pasti memiliki rasa estetika. Sungguh kita tahu kita sedang menghadap siapa. Dan ini yang pada bagian lain sering diungkapkan juga, bagaimana sikap orang menghadap Tuhan, menuruti atau menghadiri undangan Tuhan. Kalau firman Tuhan berkata misalnya dalam Mazmur 29 ayat 2, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Maka kalau itu dikaitkan dengan apa yang kita pakai, tentulah kita tahu memaknai dan menempatkannya. Ibu bapak dan saudara yang terkasih, bagian terakhir yang menjadi kesimpulan teks ini ditekankan kembali kepada orang-orang yang terpilih. Pada ayat 14 dikatakan, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Nah, kita ingin menekankan kembali keterkaitan antara undangan raja dan respon yang diundang dan selanjutnya sikap yang ditunjukkan dalam kehadiran. Dalam panggilan dan pilihan tentulah ada seleksi. Bila mana kita adalah orang-orang yang berharap masuk dalam kumpulan orang yang terpilih, ingatlah juga bahwa seluruh keberadaan kita, keberadaan hidup kita adalah proses seleksi. Dalam aras manapun dalam hidup ini ada seleksi dan kriteria yang akan menunjukkan kelayakan kita. Availability, capacity, dan ability kita diukur di sana. Tentu saja kelayakan kita tidak semata dihasilkan oleh kemampuan kita sendiri, melainkan selama kita bersandar pada kuasa Tuhan yang melayakkan kita. Sama seperti Paulus yang mengatakan dalam Kolose 1 ayat 12, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Jadi standar kelayakan sesungguhnya bersumber dari Tuhan kita. Orang yang dilayakkan Tuhan harus juga tetap memiliki kerendahan hati dan tidak bermegah karena kelayakan itu berasal dari Tuhan semata. Paulus mengatakan seperti ini dalam Roma 11 ayat 17 sampai 18.
satu analogi yang digambarkan dengan analogi tunas liar. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Ini ingin mengingatkan kita juga bahwa kelayakan dan keterpilihan kita itu semata-mata karena Tuhan, kemurahannya. Oleh karenanya tidak ada seorang pun yang boleh memegahkan diri atau menjadi sombong karenanya. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih, dalam konteks kehidupan kita sebagai orang yang menerima panggilan Tuhan untuk turut dalam perjamuan dalam kerajaannya, kita sesungguhnya saat ini masih berada di dunia dan menjalani realitas keseharian kita. Maksudnya di sini, satu sisi kita dipanggil, diundang untuk masuk dalam perjamuan kerajaan Tuhan, tetapi pada sisi yang sama juga kita masih berada di dunia ini dengan segala realitas yang kita jalani. Itu artinya kita masih berhadapan dengan berbagai keadaan seturut dengan pengalaman nyata hidup kita. Di dalamnya mungkin ada sukacita, di dalamnya ada kesempatan untuk bekerja dan melakukan aktivitas lain. Di dalamnya ada kesempatan diberi Tuhan, dipercayakan memiliki keluarga dan juga kesempatan bersosialisasi. Namun sekaligus juga di dalamnya ada tantangan dan pergumulan, apakah itu terkait dengan kondisi fisik dan kesehatan kita, kondisi ekonomi kita, bahkan juga mungkin di dalamnya ada pergumulan di tengah-tengah rumah tangga dan dalam relasi dengan sesama. Pergumulan dan kenyataan hidup yang kita alami sesungguhnya itu merupakan proses yang membentuk kita. Proses yang membentuk kita, apakah kita tetap setia, taat, dan komit pada panggilan Tuhan. Nah, oleh karenanya satu hal penting yang perlu dan kita perlukan ialah bagaimana panggilan dan pilihan atas kita itu semakin teguh. Di tengah-tengah berbagai keadaan, mungkin ada sukacita, ada kesulitan, ada pergumulan, tetapi kita ingin agar panggilan kita tetap teguh. Rasul Petrus mengatakan dalam 2 Petrus 1 ayat 10, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Tidak dapat dipungkiri bahwa ada kemungkinan pergumulan membuat kita lemah dan tawar hati. Atau mungkin juga ada orang yang berusaha melarikan diri dari persoalan hidup dengan mencari hal-hal yang kita anggap menyenangkan hati kita. Berusaha sungguh-sungguh agar kita tidak pernah tersandung hanya akan dapat dilakukan oleh kesediaan kita menguasai diri dalam segala hal. Rasul Paulus menggambarkan hal ini sebagai pertandingan hidup, di mana hanya orang yang menguasai diri yang akan memperoleh kemenangan. Dalam 1 Korintus 9 ayat 25 dikatakan, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ibu bapak dan saudara yang terkasih, bahwa kita adalah anak-anak kerajaan Allah yang diundang dan dilayakkan untuk masuk dalam perjamuan Tuhan. Dan oleh karenanya sekaligus kita memerlukan penguasaan diri dalam segala hal. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk sapaan firman-Mu.
teguhkanlah kami untuk hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebagai ungkapan syukur kita atas pemberitaan firman dan berkat-berkat Tuhan yang telah Dia berikan bagi kita akan memberikan persembahan syukur kita. Namun sebelum kita menyampaikan persembahan syukur kita, saya akan menyampaikan nats untuk kita mendasari kita memberikan persembahan syukur kita, yang terambil dari kitab Roma 12 ayat yang pertama, yang berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil kantong kolektor diedarkan, kita akan menaikkan nyanyian persembahan syukur kita dari Kidung Jemaat 288, bait pertama, kedua, dan ketiga, dan pada bait yang ketiga saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Syukur kita. Tuhan Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami kembali menghadap hadirat-Mu yang kudus Tuhan untuk mengucap syukur atas segala berkat yang telah Engkau curahkan dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Sekarang kami menyampaikan sebagian dari berkat yang telah kami terima ini, kiranya Engkau urapi agar dapat kami pakai dalam pekerjaan pelayanan kami di gereja-Mu, agar hanya nama-Mu saja yang senantiasa dipermuliakan. Terimalah doa kami ini yang jauh dari sempurna, yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara, silakan duduk. Sekarang saya akan sampaikan beberapa bagian warta jemaat. Kiranya Bapak Ibu Saudara boleh mengambil warta jemaat dan membawanya pulang. Yang pertama, kita sudah mengetahui bahwa
bila kita ingin mengikuti ibadah di gereja kita harus meregistrasi. Namun apabila kita sudah registrasi dan kita berhalangan untuk hadir dalam suatu hal, mohon segera menginformasikan ke petugas registrasi yang nomornya terdapat di dalam warta, agar tempat duduk yang sudah direservasi dapat diberikan kepada jemaat yang lain yang ingin beribadah namun belum mendapat kesempatan. Bagi jemaat yang tidak dapat hadir di gereja, tetap dapat mengikuti ibadah melalui live streaming GKIA pada 1.30 siang ataupun rekaman ibadah yang dapat disaksikan setelah pukul 7 malam. Dari seksi pengajaran, PA umum tetap diadakan setiap hari Jumat jam 8 malam dengan menggunakan aplikasi Zoom. Bagi jemaat yang berminat namun belum mengetahui detailnya, silakan menghubungi salah satu dari majelis atau pendeta. PA Pemuda diadakan pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober jam 6.30 malam dengan menggunakan Zoom. Seluruh pemuda dihimbau untuk mengikuti kegiatan ini. Kemudian minggu depan, hari Minggu 18 Oktober akan ada kantong kolektor tambahan untuk persembahan dana properti yang akan digunakan untuk biaya perawatan gedung gereja dan pastori. Kemudian untuk Natal sudah semakin dekat, namun seperti biasa kita biasanya ada puji-pujian, kesaksian atau aksi dari warga jemaat. Namun pada tahun ini karena masih masa pandemi, kita hanya dapat melaksanakannya secara berupa video, dan untuk itu bagi jemaat yang rindu atau khususnya bagi grup-grup yang ada di GKIA seperti pemuda, wanita, vokal grup, paduan suara maupun perorangan dapat memberikan persembahan, dan tim media online dapat membantu dalam proses pembuatan rekamannya. Bila ada grup atau perorangan yang ingin mempersembahkan rekaman pujian atau action, dapat menghubungi salah seorang majelis paling lambat tanggal 31 Oktober 2020. Kemudian kita juga diharapkan untuk menjaga kebersihan gereja dalam ruang ibadah dan sekitarnya, jadi jangan meninggalkan tisu ataupun kertas, mungkin bungkus permen dan segala macam di gereja. Dan setelah ibadah berakhir, kita juga diimbau untuk jemaat segera keluar meninggalkan ruang ibadah karena masih akan dibersihkan untuk ibadah jam 4. Dan sebagai bagian dari COVID plan, jemaat tidak diperkenankan untuk berkumpul di luar sekitar gereja, tapi kalau masih ingin berfellowship bisa di luar wilayah gereja. Demikian warta jemaat pada sore hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih, kita telah mendengarkan beberapa bagian dari himbauan dan pengumuman. Tapi seperti yang dikatakan tadi, untuk selengkapnya kalau ada warta jemaat di tangan kita masing-masing, lebih bagus juga kita bawa supaya kita bisa mengecek juga termasuk jadwal-jadwal pelayanan yang ada di dalamnya. Nah, marilah kita saat ini berdoa untuk doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami datang kembali ke hadirat Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih. Kami boleh hadir di hadapan hadirat-Mu bersama umat-Mu yang lain, memuji, menyembah Engkau, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi kami sepenuhnya kembali menyerahkan pada otoritas Tuhan yang menguji seluruh motivasi kami. Dan kiranya Engkau juga yang meneguhkan kami untuk menghidupi kebenaran firman-Mu
dalam tuntunan dan kuasa Rohul Kudus-Mu. Kami menyadari keterbatasan kami dalam banyak hal, tetapi kalau Tuhan yang memampukan kami akan tetap ditopang. Bahkan bagaimana kami hidup juga menjalani hari-hari dan kesempatan yang masih Tuhan berikan. Kami ingin berdoa juga ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang lain yang mengalami berbagai hal dalam kehidupan mereka. Ada sukacita, ada mereka yang merasakan kegembiraan dan mendapatkan rezeki. Mereka yang bersukacita, kiranya Engkau bentuk ya Tuhan untuk semakin dekat kepadamu dan memiliki rasa syukur dalam kehidupannya. Tetapi mereka yang bergumul dengan berbagai keadaan, kami mohon topangan-Mu ya Tuhan. Apakah mereka yang bergumul dengan kondisi fisik dan kesehatan, Engkau pulihkan, Engkau teguhkan, Engkau sembuhkan. Pergumulan yang menyangkut ekonomi dan keuangan pun Tuhan, kami mau serahkan kepada-Mu. Dan kami yakin sungguh bahwa jaminan hidup kami sesungguhnya adalah Tuhan sendiri. Dan Engkau kiranya memberikan kepada kami apa yang menjadi kebutuhan kami seturut dengan kehendak-Mu. Engkau juga memulihkan relasi di antara kami terkait dengan bagaimana kami berkomunikasi dan membangun hubungan. Dan bila mana ada yang menyimpan ketidaksenangan, kemarahan, ataupun masalah-masalah yang mengganjal relasi di antara kami, biarlah kiranya kami boleh menerima pengampunan-Mu dan juga memampukan kami untuk mengampuni orang lain juga, memahami sesama kami. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk anak-anak kami yang pada hari-hari ke depan akan kembali menjalani aktivitas sekolah. Berilah kesehatan, kepintaran, juga penataan waktu yang baik, termasuk bagi orang tua yang membesarkan dan mengasuh. Kami ingin berdoa juga untuk anak-anak kami yang sedang akan mempersiapkan diri untuk menjalani masa ujian di tingkat terakhir dari high school. Mereka yang akan menempuh SHC, kiranya Tuhan yang memberi hikmat, kepintaran, kemampuan untuk menghadapi ujian-ujian. Beri ya Tuhan kemenangan dan juga tentu terutama kesehatan yang prima bagi mereka menghadapi ujian-ujian yang akan datang. Kami tahu bahwa dalam masa pandemi ini ada berbagai keadaan yang mengharuskan kami dan mereka beradaptasi dengan keadaan. Tapi kami yakin bahwa Tuhan akan tetap menopang kami. Berkati lindungi juga para orang tua yang Engkau beri berkat usia lanjut, agar tetap kiranya Engkau beri kesehatan, sukacita dan pengharapan, bersandar sepenuhnya kepada kasih dan kemurahan Tuhan. Berkati persekutuan kami ini, berkati seluruh program dari seksi-seksi yang walaupun dalam keterbatasan kami mencoba melihat peluang-peluang di mana kami masih tetap boleh bersekutu dan melayani. Kami ingin berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang lain, keluarga kami yang ada di tempat lain dan di Indonesia. Dengan berbagai keadaan, kami terbatas untuk boleh berkomunikasi apalagi saling mengunjungi. Tetapi berilah mereka juga kesehatan, beri sukacita, beri nafkah hidup sehari-hari. Terima kasih ya Bapa di surga. Ada banyak hal yang ingin kami mohonkan kepadamu, tetapi kami terbatas mengungkapkannya. Namun dengarkanlah juga kami ya Tuhan, sebagaimana Engkau mengajarkan doa kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih, saatnya kita akan mengakhiri ibadah ini. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri dan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 353 bait pertama dan ketiga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera kembali kepada kehidupanmu dengan tetap mengamalkan cinta kasih dan kebenaran firman Tuhan yang telah engkau dengar, dan terimalah berkat darinya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.